Aduh, kemana nih ya si Denis ya? Katanya mau latihan badminton bareng. Kok belum datang-datang sih? Oh Yan, sorry Yan, aku tadi lagi ngerjain tugas dulu di rumah, jadi agak lama. Oh ya udah nggak apa-apa. Katanya kita mau jago kayak Kevin Sanjaya. Ya aku kan pengen jadi Jonathan Christie aja, biar kan dia pemain tunggal. Oh ya udah, yuk kita latihan bareng. Hai kalian, lagi latihan badminton ya. Koko boleh ikutannya nih? Boleh. Koko kan pengen kayak Marcus Gideon, ganda putra nomor 1 dunia sama Kevin Sanjaya. Emang Coach Adi bisa main badminton? Ih, keledek. Koko bisa dong gini-gini juga. Tian kan nggak tahu kok Coach Adi bisa main badminton atau kagak. Nah, yang penting kan kita latihan. Mau jadi juara atau pemenang, kita nggak boleh santai-santai. Mau jadi kayak Kevin Sanjaya, harus berkorban kita. Tuh, Denis denger apa kata Coach Adi, kalau harus mau jago itu harus berlatih. Iya ya kok, kayak iman kita. Nah bener, kayak iman juga harus dilatih. Nah salah satu cara ngelatih iman dengan apa coba? Beribadah. Kita mendingan sekarang ibadah aja yuk. Ayo harus beresin dulu alatnya. Boleh, ayo ambil. Oke Yuk, dong. kita ini dulu, kita beribadah untuk anak-anak dolhop yang ada di rumah. Nah ayo yuk kita Yuk, ibadah. Yuk. Adik-adik yang ada di rumah, nah gimana nih kabar kalian yang ada di rumah? Semoga tetap baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Nah sekarang kita memulai ibadah The Hope pada kesempatan kali ini. Kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Tetapi sebelum kita mau muji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Nah nanti sebentar yang mau berdoa dari adik-adik The Hope kita yang bernama Franz mau berdoa. Yuk sebentar Franz mau berdoa untuk setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Sebentar kami akan ibadah, Tuhan pimpin dalam nama Tuhan Yesus kami amin. Amin. Halo adik-adik, sekali lagi sekarang ada di rumah, semoga kalian tetap semangat dan sehat-sehat ya. Kita mulai muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya, ku memuji namamu Tuhan. Berkesudahan dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama ya adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk
selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tetap mau muji nama Tuhan, mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus Kristus dengan lebih serius lagi. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sekali lagi kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Yuk adik-adik, kita mau nyanyiin lagu ini dari awal kembali. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
setia di sepanjang. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku buat hari yang kau bisa kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya adik-adik, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yuk mari adik-adik, setelah kita muji nama Tuhan, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Olivia mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari Olivia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, Koko akan memberikan pengumuman buat setiap kita. Nanti jadi perhatikan dan bisa didengarkan ya. Yang pertama pengumumannya yaitu adik-adik jangan sampai ketinggalan atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena setelah firman Tuhan nanti akan ada kuis loh adik-adik. Nah jadi nanti jawabannya itu bisa dikirim ke Cimesia. Jangan lupa nanti setiap kita mendengarkan firman Tuhan nanti akan ada kuis dan nanti jawabannya bisa dikirim ke Cimesia. Nah lalu yang kedua, bagi adik-adik atau orang tuanya yang mau memberikan persembahan bisa langsung kasih ke Cimesia atau bisa transfer ke nomor rekening The Hope ya adik-adik, nanti akan diberitahukan. Sekian pengumumannya dan terima kasih. Bye-bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Cici berharap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap bersuka cita, dan yang pasti tetap semangat. Karena hari ini kita udah kembali lagi nih ibadah online The Hope. Tadi adik-adik udah memuji Tuhan, udah meninggikan Tuhan, udah menyembah, udah juga mendengar pengumuman dari guru-guru The Hope. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah hari ini Cici mau bawain firman Tuhan yang berjudul Why Giving. Apa itu why giving? Why giving itu artinya adalah mengapa memberi adik-adik. Mengapa memberi? Siapa di sini yang pernah memberikan sesuatu kepada teman atau adik atau saudaranya? Angkat tangan. Ada yang pernah? Nah meskipun hari ini Cici nggak bisa lihat adik-adik angkat tangan atau enggak di rumah, tapi Cici percaya pasti adik-adik The Hope adalah adik-adik yang suka memberi. Pasti di antara adik-adik ada yang mungkin pernah memberikan makanan ke temannya atau berbagi mainan sama adik-adiknya. Nah itu adalah salah satu contoh memberi. Nah adik-adik di Alkitab sendiri kita udah mendengar banyak banget kisah atau cerita tentang memberi ya. Salah satu contohnya itu mungkin adik-adik semuanya udah tahu nih soal ada seorang anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan
kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, tahukah adik-adik, kalau anak itu tidak memberi 5 roti dan 2 ikan, mungkin gak akan ada mukjizat 5 roti 2 ikan. Mungkin 5.000 orang itu juga masih kelaparan adik-adik. Nah, tapi karena ada seorang anak yang membawa dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dia memberikan kepunyaannya 5 roti dan 2 ikan, akhirnya Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat dan 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Nah adik-adik, kemudian di Alkitab juga banyak kisah-kisah memberi lainnya. Nah hari ini Cici mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Oke, sama-sama Alkitabnya disiapkan, kita mau buka Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Oke, Cici akan bacakan. Ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi Cici ulangi kalimat terakhirnya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, masa sih adik-adik lebih bahagia memberi? Coba deh, Cici punya ilustrasi adik-adik. Ini misalkan adalah kekayaan kita ya. Ini misalkan uang kita atau mainan adik-adik misalnya. Terus ini kepunyaan teman kita. Punya kita lebih banyak ya kelihatan ya. Ini punya teman kita misalnya. Nah, kalau misalkan kita memberi nih adik-adik, berarti kan kita ambil bagian kita kasih ke teman kita, benar nggak? Ketika kita memberi, kita ambil punya kita kasih ke orang yang mau kita beri. Nah, kalau misalnya memberi, berarti kita jadi berkurang nggak? Yang tadinya ada 3 tumpuk, sekarang jadi 2 tumpuk, bener nggak? Kemudian yang tadinya tinggi, tumpukan uang kita atau mainan kita yang banyak, karena kita berikan ke orang lain, jadi berkurang. Jadi kita ada yang kita keluarkan gitu adik-adik, punya kita jadi berkurang. Nah, sedangkan kalau misalkan yang nerima, tadi kan dikit nih cuma ada 2 keping ya. Sekarang karena dia diberikan sama temennya, sama kita, yang punya dia jadi lebih banyak adik-adik. Yang tadinya cuma 2 jadi ada 2 tumpuk, kemudian jadi lebih tinggi punyanya. Nah, gimana adik-adik? Padahal tadi di Alkitab katanya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kan kalau secara logika ya, kalau kita memberikan sesuatu berarti punya kita jadi berkurang, terus kita jadi kehilangan sesuatu. Nah, adik-adik, ketika kita memberi memang ya secara manusia, secara dunia, memang lebih senang tuh apa? Menerima, bener nggak? Kita senang menerima hadiah, kita senang menerima makanan, menerima sesuatu dari orang lain. Tapi itu kata dunia, kata manusia adik-adik, kalau lebih senang menerima. Padahal sebenarnya di Alkitab dikatakan adalah lebih berbahagia ketika kita memberi, ketika tangan kita berada di atas untuk memberi, bukan cuma kita menerima. Kayak gitu adik-adik. Terus pada hari ini temanya adalah mengapa memberi. Ada yang tahu alasan kita kenapa kita harus memberi adik-adik? Karena kita punya satu teladan, siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Kita harus memberi karena karena Tuhan Yesus telah memberi lebih dulu kepada kita. Karena Tuhan Yesus yang pertama apa? Pemberian yang terbesar itu pengorbanannya di atas kayu salib, benar. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang disalibkan gitu, dihukum karena kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya turun ke dunia jadi manusia lalu gantiin posisi kita. Akhirnya Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita. Itu yang pertama, pengorbanan. Tuhan Yesus memberikan pengorbanan yang begitu besar buat kita, yaitu memberikan keselamatan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus itu setiap hari selalu memberikan berkat yang baru buat kita. Ketika kita bangun pagi, hal yang kita lakukan apa? Buka mata, terus kita bernafas, benar nggak?
Kita bernafas gratis, nggak dipungut biaya adik-adik. Kalau misalkan adik-adik tahu di rumah sakit itu ya, ada orang-orang yang kalau nafas pun dia harus bayar oksigen. Karena ada permasalahan sama pernafasannya, dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita bisa bernafas dengan gratis, kita diberikan kesehatan, Tuhan Yesus memberikan kita kesembuhan, yang tadinya sakit sekarang sembuh, kita diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, diberikan juga apalagi keluarga, teman-teman, banyak banget adik-adik yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Nah, karena kita udah diberikan banyak nih, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, kepintaran, keluarga, teman-teman, dan semuanya. Karena itu, kita harus menjadikan Tuhan Yesus teladan. Jadi kita harus juga memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, atau teman-teman kita yang membutuhkan gitu. Atau juga bisa ke adik-adik, ke orang tua, nah adik-adik. Seperti itu adik-adik. Nah, hari ini Cici mau kasih ilustrasi buat adik-adik. Oke, semoga semuanya kelihatan ya. Cici mau gambar buat adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah lihat laut atau yang pernah ke sungai, ke danau? Pokoknya perairan apapun itu. Angkat tangannya yang pernah di rumah. Oke, Cici juga pernah. Cici pernah ke laut, pernah lihat perairan yang banyak. Nah, hari ini Cici mau gambarin ada 2 perairan, ada 2 laut ya ceritanya. Yang pertama itu namanya Danau Galilea. Oke, yang kedua namanya Laut Mati. Oke, nah Danau Galilea dan Laut Mati, dua-duanya punya persamaan. Apa tadi persamaannya? Sama-sama menampung air. Karena ini kan danau isinya air ya, ini juga air, sama-sama menampung air. Terus persamaan kedua, dia itu mendapat air kiriman dari Laut Yordan. Nah, jadi itu ada sumbernya adik-adik. Sumbernya itu Laut Yordan. Dari Laut Yordan itu ngirim ke banyak tempat perairan, salah satunya ke Danau Galilea, terus ke Laut Mati. Nah, jadi yang pertama apa? Sama-sama menampung air, terus sama-sama mendapatkan kiriman air dari Laut Yordan. Oke, tapi ada satu perbedaan antara Danau Galilea sama Laut Mati adik-adik. Nah, di Danau Galilea ini itu hidup banyak hewan-hewan laut. Contohnya apa? Hewan-hewan laut. Ikan. Coba kita gambar ikan. Nah, ada ikan. Terus ada apa lagi ya di laut ya? Ada ikan, terus ada tumbuh-tumbuhan, misalnya tumbuhan air. Kita gambar tumbuhan air contohnya. Nah, oke. Jadi di Danau Galilea ini dia banyak makhluk hidup di dalamnya adik-adik. Ada ikan, ada cumi, ada apalagi ya, ada kepiting misalnya, ada gurita, terus ada tanaman air. Pokoknya tuh di dalam Danau Galilea ini banyak makhluk hidup yang bisa hidup. Nah, tapi Laut Mati, di Laut Mati itu nggak ada ikan, nggak ada makhluk hidup apapun di dalamnya. Jadi laut ya udah gitu laut. Tapi di dalamnya nggak ada makhluk hidup kayak Danau Galilea adik-adik. Nah, kenapa? Padahal kan sama-sama nampung air, terus sama-sama dapat kirimannya sama kan, sumber airnya kan dari Laut Yordan. Tapi kenapa yang Danau Galilea itu banyak makhluk hidup, tapi Laut Mati itu nggak ada? Alasannya karena adik-adik, Danau Galilea ini ketika dia dapat kiriman air dari Laut Yordan, dia mengirimkan lagi airnya ke berbagai tempat. Dia memberikan airnya ke berbagai sungai gitu, ke berbagai danau lainnya. Jadi ketika dia menerima air, dia nggak simpen sendiri, tapi dia alirin lagi. Tapi Laut Mati ketika dia dapat air dari Laut Yordan, dia simpen sendiri, dia nggak kirim kemana-mana. Nah, kalau misalkan
air yang ditimbun gitu ya, nggak dikirim kemana-mana, cuma bisa nerima, itu airnya tahu nggak adik-adik? Tingkat keasinan airnya tuh tinggi banget, jadi airnya tuh asin banget. Udah gitu airnya jadi bau, nggak kayak Danau Galilea. Makanya kenapa ikan-ikan tuh pada di sini pada hidup di Danau Galilea, tapi di Laut Mati nggak ada ikan, nggak ada tanaman, karena airnya asin banget. Terus juga airnya berbau, jadi mereka nggak bisa hidup di situ adik-adik. Kayak gitu adik-adik. Jadi karena Laut Mati itu cuma menerima, dia nggak ngirim air kemana-mana. Kayak gitu adik-adik. Nah, sama kayak kita manusia, ketika kita menerima berkat yang sama gitu dari Tuhan Yesus, menerima berkat dari sumber yang sama Tuhan Yesus, kemudian kita mau jadi kayak Danau Galilea apa jadi kayak Laut Mati? Kalau Danau Galilea, berkat yang kita terima itu kita salurin lagi, kita berikan lagi kepada orang lain. Tapi kalau Laut Mati cuma ditimbun, disimpan buat diri sendiri. Nah, kayak gitu adik-adik contohnya. Oke, tadi kita udah belajar kenapa kita harus memberi. Karena kita punya teladan yaitu Tuhan Yesus yang memberi kepada kita terlebih dulu. Nah, sekarang Cici mau bagikan buat adik-adik, ada 3 poin yang bisa kita pelajari ketika kita memberi. Ada 3 ya, 3 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita memberi. Yang pertama, memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Oke. Hari ini Cici mau banyak ilustrasi buat adik-adik biar adik-adik lebih mengerti firman Tuhannya. Oke adik-adik, jadi adik-adik, poin yang pertama, memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Nah, hari ini Cici udah bawa 1 jerigen air, ini contohnya adalah berkat Tuhan. Nah, jadi berkat Tuhan digambarkan dengan jerigen ini ya. Kemudian ini jar ini toples ini adalah kita. Nah, anggap aja kita diberkati sama Tuhan, kita tuang. Coba ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita berkat segini, misalnya adik-adik. Ini adalah punya kita, ini hidup kita. Tuh, penuh kan misalkan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, ketika kita dapat berkat dari Tuhan Yesus, kalau misalkan kita diemin gini aja, apa yang terjadi? Gak terjadi apa-apa, karena ya udah dapat berkat, disimpan, ya udah terus kita liatin aja gitu. Mau diisi lagi juga nggak bisa karena udah penuh ya nggak. Nah, beda halnya kalau misalkan kita mau berbagi nih, misalnya berbagi sama teman kita. Teman kita misalkan lagi lagi kesusahan gitu, duit jajannya dikit banget misalnya, sedangkan kita bisa bawa makanan, kita bisa bagi kayak gitu. Misalkan berbagi ke teman, kita tuang. Nah, kita tuang, kita bagi ke teman kita, punya kita jadi tinggal setengah, punya teman kita setengah. Oke. Nah, kalau berbagi jadi kurang nggak? Jadi kurang kelihatannya, tapi jangan khawatir adik-adik, karena ketika kita berbagi, ketika kita memberi ke teman kita, kita akan diberikan berkat lagi sama Tuhan Yesus sampai punya kita jadi penuh lagi. Nah, tadinya setengah, sekarang jadi penuh lagi, segini jadi penuh lagi. Nah, terus misalkan, aku mau memberi lagi, sekarang mau memberinya ke adik aku nih, adik aku mainannya dikit, sedangkan punya aku banyak banget. Aku mau kasih mainan kesukaan aku buat adik aku. Berbagi lagi nih, memberi. Nah, dikasihlah. Punya kita jadi tinggal setengah lagi, punya adik kita nambah setengah juga. Nah, setelah kita memberi, memang kelihatannya berkurang lagi adik-adik, karena tadi udah diberikan ke teman, diberikan ke adik, terus jangan khawatir lagi karena Tuhan akan selalu isi kehidupan adik-adik dengan berkat yang baru. Sampai berkat adik-adik melimpah dan adik-adik bisa kasih lagi buat orang lain, kasih lagi buat siapa. Jadi ketika kita memberi itu kita nggak akan pernah kekurangan adik-adik. Karena kita punya sumber
yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah sumber berkat, sumber segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus, ketika kita memberi, Tuhan Yesus melihat dan dia akan selalu mencukupkan hidup kita, jadi kita nggak akan kekurangan. Contohnya kayak yang tadi, yang 5 roti dan 2 ikan, ada sisanya nggak? Ada. Setelah ngasih makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Bahkan itu pun nggak kekurangan, adik-adik malah lebih. Kayak gitu. Jadi poin yang pertama, memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Lalu yang kedua, poin yang kedua, memberi membuat kita percaya pemeliharaan Tuhan Yesus. Nah kayak gini adik-adik, ketika kita memberi, kita nggak usah khawatir kalau kita kurang tadi yang pertama. Karena Tuhan Yesus juga selalu memelihara kita. Nah kita mau buka ayatnya di Filipi 4 ayat 19. Cici akan bacakan buat adik-adik. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah jadi jangan pernah khawatir karena ketika kita memberi, pertama kita nggak akan pernah kekurangan. Yang kedua kita selalu yakin kalau Tuhan memelihara kita. Yang ketiga, memberi mendatangkan sukacita. Nah, siapa di sini yang selalu yang kalau misalkan diberikan sesuatu pasti seneng kan? Misalnya ulang tahun diberikan hadiah, diberikan makanan, dibeliin kue, atau karena kita ranking kita dibeliin mainan. Gak ada orang yang mendapat sesuatu itu malah nangis atau malah marah-marah atau malah takut. Pasti orang kalau diberikan sesuatu seneng, bener nggak? Nah, kayak gitu adik-adik. Itu adalah perasaan kedua orang, misalnya nih adalah orang yang kita berikan sesuatu. Ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain itu akan senang, akan bersuka cita. Dan kita pun yang memberikan jadi ikutan bersuka cita. Jadi memberi itu akan mendatangkan sukacita bagi yang menerima dan kita yang memberikan. Kayak gitu adik-adik. Nah, oh iya Cici mau ingetin buat adik-adik semua, kalau memberi itu bukan selalu berhubungan dengan uang atau materi. Memberi itu juga bisa memberi waktu, memberi tenaga, terus memberi talenta. Nah contohnya misalkan memberikan waktu kayak gini sekarang kita bisa ibadah online dengerin firman Tuhan. Itu adalah contoh pemberian adik-adik buat Tuhan atau memberikan persembahan. Itu juga adik-adik memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, di tempat ini. Kemudian juga memberikan tenaga, ada yang pelayanan, singer, terus ada yang berdoa di kalau misalkan kita ibadah kan kadang ada adik-adik yang bantu doa ya, itu juga salah satu bentuk pemberian adik-adik. Terus memberikan tenaga, misalkan adik-adik di rumah lihat mamanya lagi sibuk, terus ngelihat kamar adik-adik berantakan atau ngelihat ubinnya kotor. Nah, kalau misalkan adik-adik, aku mau memberi tenaga nih buat bantuin mama, buat beresin rumah. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai memberi gitu. Jadi memberi itu bukan cuma uang, bukan cuma materi, tapi memberi itu juga bisa tenaga, waktu, dan memberikan talenta gitu ya adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini, sama-sama kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini kami sama-sama boleh belajar tentang memberi ya Tuhan. Meskipun kami masih kecil tapi kami mau terus belajar untuk kami mau menjadi anak-anak yang suka memberi seperti kami mengikuti teladan yang Kau telah berikan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan juga pimpin terus setiap kami, berikan kami kesehatan, berikan kami pengertian lebih lagi Tuhan, berikan juga kesehatan buat orang tua kami. Biarlah kami dapat terus semangat untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup doa ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.